Saudara, 21 desa di Karawang, Jawa Barat saat ini terendam banjir imbas dari tingginya curah hujan dan meluapnya sejumlah sungai di beberapa titik. Akibatnya warga harus mengungsi ke sejumlah tempat. Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan ribuan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya sejumlah sungai di wilayah Karawang seperti Sungai Citarum, Sungai Cibeet, Sungai Cilamaya, dan Sungai Kalen Bawah. Seperti yang terjadi di perumahan Karaba Indah, Desa Wadas, Teluk Jambe Timur. Ratusan rumah terendam dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Hingga banjir itu harus menyebabkan warga mengungsi ke tempat aman seperti masjid dan tempat-tempat aman lainnya. Banjir kali ini merupakan banjir keempat dalam 1 bulan imbas dari curah hujan tinggi dan luapan Sungai Citarum. Data BPBD, total rumah terendam saat ini mencapai 5.842 rumah dengan total jiwa terdampak mencapai 18.631 jiwa. Saat ini, saudara, sebagian warga mengungsi dan sebagian bertahan di rumah masing-masing meski terendam banjir. Air mulai masuk sejak kapan, Pak? Kemarin malam, maghrib lah. Habis maghrib. Udah mulai naik habis maghrib. Ini yang keberapa kali banjir ini, Pak? Di tahun ini dan di bulan ini? Di bulan ini sih ini 4 kali. Keempat kalinya. 4 kali. Jadi sempat surut ya, Pak, ya dari? Sempat surut waktu itu pertama banjirnya hari Minggu. Hari Minggu tuh sempat surut. Terus naik-naik lagi tuh hari Jumat, Minggu kemarin. Sekarang naik lagi. Ini sama Jumat ini. Ketinggian air berapa, Pak, paling dalam di sini? Paling dalam di level ini sih 100 sih, kan dari level sana itu. 100. Oh, 100, berarti 1 meter ya? Nah, warga ketika dalam itu mengungsi apa bertahan di rumah masing-masing? Ada yang sebagian mengungsi yang udah kerendam kan, blok belakang tuh udah kerendam. Mengungsi di masjid lah. Ada yang masih bertahan di rumah. Warga di 21 desa yang terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet masih bertahan di pengungsian. Ribuan warga desa Karang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan warga desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, serta beberapa warga di desa lainnya hingga saat ini masih harus mengungsi akibat masih tingginya banjir yang merendam rumah mereka. Ketinggian banjir mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Penyebab tak kunjung karena masih tingginya curah hujan di wilayah Karawang dan wilayah hulu Sungai Citarum dan Cibeet. Jalan masih tertutup. Ketinggian di ujung rumah Desa Tegaluhur, Dusun Tegaluhur, Sukamakmur masih 1,5 meter. Masih tinggi. Masih tinggi ya? Warga masih mengungsi di kontrakan rumah Haji Ani. Masih bertahan di pengungsian ya? Masih bertahan. Nah, ini kenapa sih penyebab nggak surut-surut, Bang? Hujan disertai hujan deras, disertai kiriman Cibeet, Citarum. Saudara, untuk kondisi terkini banjir di Karawang, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi. Adi, selamat siang. Jadi bagaimana ketinggian banjir? Apakah mulai surut siang ini saat Anda melaporkan? Idi dan juga saudara, selamat siang. Berdasarkan informasi yang terbaru kami terima bahwa ketinggian air yang merendam di 21 desa yang tersebar di 9 kecamatan, saat ini air justru makin meningkat dan berpotensi meluas ke sejumlah desa lainnya. Hal ini terjadi imbas dari curah hujan yang cukup tinggi sejak tadi malam hingga pagi tadi, cukup deras hujannya dan ini merata hampir di wilayah Kabupaten Karawang. Selain itu, tingginya hujan di wilayah hulu Sungai Citarum, Cibeet, serta Sungai Cilamaya juga mempengaruhi area luas terdampak banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang. Ketinggian air untuk wilayah desa paling parah, yakni Desa Karangligar, kemudian Desa Sukamakmur, dan Desa Purwadana, saat ini mencapai 1 meter hingga 3 meter. Imbasnya lebih dari 1.500 jiwa saat ini masih bertahan di pengungsian, karena rumah-rumah mereka sudah terendam banjir lebih dari 2 meter. Dan kondisi di 3 desa ini sudah bertahan selama 2 pekan, Pidi, dan kondisinya tidak kunjung surut. Hal tersebut disebabkan oleh tadi yang saya sebutkan bahwa
curah hujan serta banjir kiriman menjadi penyebab utama di wilayah Kabupaten Karawang. Vidi dan juga saudara, total ada sekitar 5.000 rumah serta 18.000 jiwa yang terdampak akibat banjir yang terjadi selama 2 pekan terakhir ini. Memang di beberapa titik atau perumahan kami pantau pasang surut, artinya mereka sempat pulang ke rumah, namun kemudian saat curah hujan tinggi dan beberapa sungai meluap, banjir kembali menerjang hingga mereka harus kembali ke pengungsian. Total untuk beberapa titik sudah 4 kali banjir cukup besar di wilayah perumahan Karab Indah, kemudian di beberapa titik lainnya, serta di lokasi tempat saya melaporkan ini adalah Desa Karangligar, merupakan daerah terdampak paling parah banjirnya, yakni mencapai lebih dari 2 meter. Dan yang terdalam kami pantau masih di angka ketinggian 3 meter. Selain merendam pemukiman warga, banjir yang merendam di wilayah Kabupaten Karawang juga merendam sejumlah akses jalan utama. Kami pantau jalur arteri Karawang, tepatnya di Jalan Raya Kelari, ini terendam sejak 4 hari lalu. Dan ini disebabkan oleh curah hujan tinggi serta mampetnya gorong-gorong di wilayah tersebut. Imbasnya kemacetan panjang terjadi di jalur arteri, baik dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Untuk bisa meminimalisir dampak dari banjir di arteri, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengatur lalu lintas. Salah satunya menutup sejumlah U-turn serta beberapa titik lainnya. Dan selain itu, terkait jumlah pengungsi yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, kami pantau berdasarkan data BPBD ada 1.544 jiwa yang kondisinya saat ini mereka bertahan di pengungsian dengan kondisi apa adanya. Dan beberapa bahan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini adalah kebutuhan pokok dan terutamanya adalah kebutuhan bayi, mengingat berdasarkan data yang kami terima lebih dari 100 balita ikut mengungsi dalam banjir yang terjadi selama 2 pekan terakhir ini. Oleh karena itu bantuan seperti popok bayi, kemudian kebutuhan bayi seperti minyak kayu putih, serta kebutuhan baju layak pakai, makanan siap santap menjadi kebutuhan utama saat ini yang dibutuhkan oleh para pengungsi banjir yang terletak atau yang menempati sejumlah titik, mulai dari tenda BNPB yang dibangun tempat saya melaporkan ini, kemudian masjid-masjid serta tenda-tenda darurat yang dibangun oleh warga untuk menempati tempat aman sementara dari kondisi banjir yang saat ini terus meningkat dan berpotensi meluas dan menyebar ke beberapa titik. Mengingat kondisi cuaca hujan yang belum begitu stabil dan ini menjadi salah satu perhatian warga. Pemerintah daerah melalui BPBD dan Dinas Sosial juga terus menghimbau kepada warga, terutamanya mereka yang berada di dataran Sungai Citarum, Cibeet, serta beberapa sungai lainnya untuk tetap waspada. Ikuti arahan dan himbauan dari pemerintah untuk mengungsi, karena selain itu untuk bisa memantau kondisi cuaca, informasi terus juga disampaikan terkait perakiraan cuaca bagi warga yang berada di jalur-jalur area berpotensi terdampak banjir, terus disampaikan agar kemudian nantinya tidak ada warga yang terjebak akibat banjir yang terjadi dari luapan Sungai Citarum dan masih tingginya curah hujan. Berdasarkan pengalaman dan pantauan kami, beberapa daerah dan beberapa titik potensi banjir besar, banyak warga yang kemudian terjebak banjir karena mereka menganggap banjir yang terjadi ini tidak akan meluap hingga ketinggian 1 hingga 2 meter. Oleh karena itu, kami pantau juga Dinas Sosial, tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta dari beberapa instansi lainnya, ini terus bersiaga di beberapa titik lokasi banjir untuk bisa membantu para pengungsi atau korban banjir yang kebanyakan mereka terjebak di rumah dengan ketinggian banjir yang cukup tinggi. PD. Baik, Adi Wahadi, ini Anda melaporkan bahwa banjir malah tidak surut, malah semakin dalam begitu sampai mencapai 3 meter di tempat-tempat yang paling parah, dan ada 21 desa yang terdampak dengan 18.000 warga yang juga terdampak. Adi Wahadi, terima kasih untuk laporan Anda dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap juga berhati-hati, Adi Wahadi.